Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jian Sabrina dengan NPM C1B023056. Perkenalkan, saya Amanda Trilestari dengan NPM C1B023113. Perkenalkan, nama saya Reza Rizky Amalia dengan NPM C1B023079. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan, yaitu analisis risiko. Pendahuluan, analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa datang. Suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi yang mengandung risiko dan kondisi ketidakpastian. Sumber atau jenis risiko dalam agribisnis. Risiko produksi. Usaha pertanian merupakan usaha yang sering ditandai dengan variabilitas hasil produksi yang tinggi atau risiko yang tinggi. Risiko harga atau risiko pasar. Risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Risiko keuangan atau kredit. Risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola keuangannya. Risiko kelembagaan. Risiko institusional yang dihasilkan dalam hal yang tidak terduga, seperti perubahan peraturan yang mempengaruhi aktivitas petani. Risiko teknologi merupakan konsekuensi dari usaha pertanian yang dilaksanakan. Adopsi teknologi baru dalam modernisasi pertanian seperti diperkenalkannya tanaman transgenik menyebabkan peningkatan risiko petani ketika mengadopsi teknologi tersebut. Risiko personal. Hal ini disebabkan perilaku petani dalam melakukan proses produksi. SDM perlu diperhatikan untuk menghasilkan output optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keputusan dalam kondisi resiko. Pengambilan keputusan yang mendukung resiko dapat dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu yang pertama ada strategi. Strategi itu adalah suatu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua yaitu sifat kondisi atau state of nature. Adalah kondisi di mana kondisi di masa yang akan datang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu matriks imbalan. Nah, matriks imbalan adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misalnya, dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan muncul sisi angka 50% atau setengah. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari 2 kesempatan untuk muncul kejadian ini. Distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Asumsikan ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu booming 0,4, normal 0,45, dan resesi 0,15. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi tersebut dan perlu diketahui bahwa jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi. Bagaimana keputusan tentang proyek investasi? Mana yang baik dilakukan perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan, yaitu expected value atau V, di mana FI nilai pada kejadian, PI probabilitas kejadian akan muncul, dan jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu. Contoh kasus, asumsikan ada 2 proyek A dan B yang keberhasilannya ditentukan oleh kondisi perekonomian, booming, normal, resesi. Masing-masing kemungkinan hasil dari kedua proyek tersebut adalah booming, probabilitas 0,25, investasi A 870, investasi B 1000. Normal, probabilitas 0,45, investasi A 700, investasi B 720. Resesi 0,35, investasi A 500, investasi B 400. Untuk mencari effective value, yaitu probabilitas dikali investasi. Misalnya, booming dengan probabilitas 0,20 dikali 870, yaitu 174. Probabilitas 0,20 dikali investasi B, yaitu 1000.
dan effective value-nya hasilnya 200, begitu seterusnya. Dan didapatkan hasil yang sama antara effective value A dan effective value B, yaitu 664 dan 664. Artinya, berdasarkan besarnya laba yang diharapkan, kedua proyek mempunyai resiko yang sama. Pertanyaannya adalah, proyek mana yang harus dipilih? Bila hanya satu proyek yang harus dilaksanakan, lihat tentang investasi. Tentang investasi proyek A, banding 500. Proyek A adalah 500 sampai 870 dengan rentang sebanyak 370. Sedangkan proyek B dari 400 hingga 1000 dengan rentang 600. Dengan demikian, proyek A memiliki resiko lebih kecil dari proyek B karena kemungkinan diperoleh hasil seperti yang diperkirakan lebih besar daripada proyek A daripada B yang variasinya lebih besar, sehingga proyek A lebih disukai. Ada kondisi di mana effective value dan investasi berbeda. Dan jika berbeda, maka proyek investasi yang lebih disukai adalah proyek investasi dengan effective value yang lebih besar. Berikut adalah variasi dari kondisi dalam pemilihan proyek. Distribusi probabilitas padat, nilai yang diharapkan sama indifferent berbeda, pilih effective value yang lebih besar. Sedangkan distribusi probabilitas tersebar apabila nilai yang diharapkan sama, itu pilih DP yang lebih padat. Sedangkan nilai yang diharapkan berbeda, yaitu pilih DP yang lebih padat dan effective value yang lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Standar deviasi dalam hal ini dapat disebut sebagai ukuran absolut resiko di mana berlaku aturan semakin kecil nilai deviasi standar, maka semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, berarti semakin kecil resiko. Deviasi standar dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. Standar deviasi sama dengan akar X dikurang X bar pangkat 2 dan dikali probabilitas. Nah, di contoh kasusnya sama dengan contoh kasus yang telah dijelaskan oleh Jihan. Di sini nilai standar deviasinya itu memberi ukuran numerik dari sebaran absolut nilai laba terhadap nilai rata-rata atau expected value untuk setiap proyek. Misalnya di sini seperti contohnya yang booming. Nilai probabilitasnya itu ialah 0,20. Nah, 870 ini dikurang 664 dan dihasilkan 206. Sedangkan Pi yang dikurang Pi pangkat 2 ini ialah hasil yang sama probabilitas tersebut. Dari perhitungan yang dihasilkan oleh standar deviasi A yaitu 135,96 dan standar deviasi yang di investasi B itu ialah 219,96. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyimpangan proyek B lebih besar daripada proyek A, dalam arti bahwa proyek B memiliki resiko yang lebih besar. Pembuatan keputusan dapat memilih untuk melaksanakan proyek A karena nilai standar deviasi menghasilkan resiko yang lebih kecil dan memiliki kesimpulan akhir yang sama dengan cara distribusi probabilitas yang telah dijelaskan oleh Jihan. Baik, kita masuk ke materi koefisien variasi atau ukuran relatif risiko. Nah, jadi standar deviasi itu bukan merupakan ukuran yang baik dalam membandingkan sebaran yang berkaitan dengan dua atau lebih distribusi probabilitas dengan nilai yang diharapkan yang berbeda. Nah, karena standar deviasi itu merupakan ukuran absolut dari suatu sebaran, maka distribusi yang mempunyai nilai yang diharapkan besar mungkin akan mempunyai standar deviasi yang lebih besar. Namun, hal ini tidak berarti bahwa nilai tersebut mempunyai sebaran yang relatif lebih besar. Nah, untuk sebaran relatif itu dapat diukur dengan menggunakan koefisien variasi. Kita bisa mencari dengan rumus koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan expected value. Next, Ji. Kita masuk pada contoh kasus yang sama dengan contoh kasus standar deviasi dan probabilitas. Jadi diasumsikan investasi A standar deviasinya yaitu 135,96 dan investasi B itu standar deviasinya 219,96. Nah,
kebetulan di sini expected value-nya itu sama, yaitu 664. Nah, jadi untuk mendapatkan koefisien variasinya itu dengan cara standar deviasi dibagi dengan expected value, yaitu standar investasi A yaitu 135,96 dibagi dengan 664, koefisien variasinya 0,205. Begitu juga dengan investasi B, 219,96 dibagi dengan 664 dihasilkan 0,331. Nah, metode distribusi probabilitas sebelumnya kita memilih investasi A memiliki risiko yang lebih kecil dari investasi B karena peluang diperolehnya hasil seperti yang diperkirakan lebih besar pada proyek A daripada B. Metode standar deviasi A 135,96 dan standar deviasi B 219,96. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan proyek B itu lebih besar daripada proyek A, dalam artian bahwa proyek B memiliki risiko yang lebih besar. Metode koefisien variasi juga memberikan hasil yang sama untuk menerima investasi A, karena koefisien variasi A itu lebih kecil dibandingkan koefisien variasi B, sehingga investasi A itu memiliki sebaran relatif yang lebih kecil, atau memiliki risiko yang lebih kecil daripada investasi B. Nah, kita masuk pada contoh kasus lain, yaitu standar deviasi investasi A 14,40 dan investasi B 4,56 dengan expected value investasi A itu 120 dan investasi B itu 110. Maka koefisien variasinya yaitu investasi A 0,120 dan investasi B 0,042. Nah, metode standar deviasi A itu 14,40 dan standar deviasi B itu 4,56. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan investasi A itu lebih besar daripada penyimpangan investasi B. Dalam arti bahwa investasi A itu memiliki risiko yang lebih besar dari B. Nah, metode koefisien variasi A itu lebih besar dari koefisien variasi B, sehingga investasi B itu lebih disukai karena memiliki sebaran relatif yang lebih kecil dari investasi A. Dan pada kasus ini pengambilan keputusan akan lebih menyukai investasi B dibandingkan dengan investasi A, karena investasi B itu memiliki risiko yang lebih kecil daripada investasi A. Next, Ji. Kemudian sikap terhadap risiko. Manajemen perusahaan dalam menghadapi risiko dapat menentukan sikap terhadap risiko, yaitu menghindar dari risiko atau risk averter. Jadi, risk averter itu adalah orang-orang berinvestasi cenderung menghindari risiko tinggi, walaupun keuntungan yang didapat kecil, sebab investor ini mengutamakan jaminan keamanan asal tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua yaitu netral terhadap risiko atau risk netral. Yaitu investor netral yang tak mempertimbangkan tingkat risiko saat berinvestasi. Investor jenis ini hanya melihat instrumen mana yang memiliki peluang keuntungan yang paling besar tanpa terlalu menghiraukan risiko kerugiannya. Nah, sedangkan yang ketiga pencari risiko atau risk seeker itu para investor yang berani untuk mengambil risiko lebih besar dengan timbalan potensi keuntungan lebih tinggi. Nah, jadi risiko ini seringkali berhubungan dengan volatilitas harga dan ketidakpastian dalam berinvestasi. Nah, investasi yang volatil dapat membawa keuntungan berlipat-lipat atau malah membuat rugi. Baik, yang selanjutnya kita masuk kepada nilai perusahaan. Nah, jadi untuk mencari nilai perusahaan itu kita bisa menggunakan rumus net present value, yaitu rumus yang sudah ada di PPT. Nah, jadi satu metode yang dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko adalah metode risk adjusted discount rates, di mana metode ini mencerminkan trade-off antara risiko dan return usaha. Nah, trade-off ini ditunjukkan oleh fungsi trade-off risiko dan hasil balik atau risk-return trade-off function yang menunjukkan kemauan investor untuk melakukan trade-off risiko terhadap return. Dalam fungsi trade-off ini, risiko diukur dengan standar deviasi hasil balik atau laba, sedangkan return investasi atau rate of return investment dinyatakan dalam persen.
Nah, jadi kita masuk kepada contoh. Jadi diasumsikan sebuah perusahaan mempertimbangkan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghasilkan arus kas atau pengembalian neto sebesar $45.000 sepanjang 5 tahun ke depan dan memiliki biaya awal $100.000. Jika suku bunga diskon yang telah disesuaikan risiko untuk investasi adalah 20%, maka berapakah nilai net present value-nya? Nah, jadi kita bisa mencari dengan menggunakan rumus net present value. Jadi di sini R itu nilainya $45.000 dan C itu $100.000. Kemudian didapatlah 34.577. Nah, bagaimana cara mendapatkan 34.577 itu? Jadi didapat melalui 45.000 dikali dengan 2,9906 dikurang 100.000. Nah, 2,9906 itu bisa diperoleh dengan menggunakan tabel B4. Nah, tadi kan suku bunganya itu 20% dengan N-nya 5. Jadi bisa kita peroleh 20% N-nya 5 itu 2,9906. Nah, begitulah didapat hasil 2,9906 tadi. Lanjut sih. Lanjut. Lanjut, balik lagi ke atas lagi. Jadi hasilnya itu 34.577. Jadi berapakah nilai net present value bila suku bunga diskon yang telah disesuaikan risiko sebesar 32%? Nah, jadi sama seperti tadi caranya kita mencari dengan menggunakan tabel B4 yaitu didapatlah 2,3452 dari suku bunga 32% dan N5. Nah, jadi dengan suku bunga diskon yang telah disesuaikan risiko sebesar 32%, ternyata proyek investasi tersebut punya nilai net present value jauh lebih rendah dibandingkan dengan dibandingkan dengan suku bunga diskon yang telah disesuaikan risiko sebesar 20%. Lanjut, kita masuk kepada pohon keputusan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca pohon keputusan. Nah, jadi ada di sini strategi yaitu pada saat diasumsikan perusahaan kita itu menjual suatu barang dengan harga tinggi dan atau dengan harga rendah. Nah, maka bagaimana dengan reaksi pesaing? Jadi pada saat kita menjual barang dengan harga tinggi, itu reaksi pesaing antara harga tinggi atau dengan harga rendah. Nah, dengan kondisi perekonomian itu tumbuh pesat, normal, atau resesi. Dengan probabilitas yaitu yang tumbuh pesat itu 0,18, yang normal itu 0,30, dan yang resesi itu 0,12. Nah, dengan laba ya tumbuh pesat 60.000, normal 40.000, dan resesi 20.000. Maka dapat laba yang diharapkan yaitu dengan cara probabilitas dikali dengan laba. Nah, jadi misalnya yang tumbuh pesat itu 0,18 dikali dengan 60.000. Maka hasilnya adalah 10.800. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Nah, maka dihasilkan untuk yang strategi harga tinggi itu totalnya 38.800 dan yang untuk harga rendah itu hasilnya 32.400. Nah, jadi mana yang kita pilih? Jadi yang kita pilih itu dengan laba yang diharapkan yang paling besar, yaitu 38.800. Baik, itu saja yang saya sampaikan.
Baik, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.